Travelers, Journey kali ini ajak kamu lagi ke Osaka, Jepang. Tapi ada yang berbeda karena kali ini kita datang di saat musim semi, saat bunga-bunga sakura ini bermekaran. Loh, cantik banget kan? Nah, ada juga yang berbeda karena kali ini kami akan ajak kamu untuk traveling atau jalan-jalan mengunjungi Osaka Expo di Umeshima Island. Seperti apa perjalanan saya, Gadis Bianca? Ikuti terus perjalanan saya di Journey Way to Explore. Jepang di musim semi memang sedang cantik-cantiknya. Lihat aja nih travelers, bunga sakura yang tengah bermekaran ini sungguh mempesona. Di momen inilah pariwisata Jepang mencapai puncaknya. Pendapatan kota-kota populer seperti Tokyo dan Osaka meningkat 30 hingga 50% dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Bahkan di tahun 2024, pendapatan negara Jepang dari pariwisata di musim semi saja mencapai 500 miliar yen atau setara 60 triliun rupiah. Wow! Rentang waktu mekarnya bunga sakura memang terbilang singkat, hanya sekitar 1 hingga 2 minggu. Makanya, pemerintah Jepang sampai membuat sistem yang disebut Sakura Zensan, yang fungsinya untuk menunjukkan pergerakan waktu mekarnya bunga sakura dari selatan ke utara Jepang. Jadi, masyarakat lokal maupun wisatawan bisa memantau kapan dan di mana lokasi yang tepat untuk piknik di bawah pohon bunga sakura atau yang disebut juga dengan hanami. Informasi ini biasanya disebarkan lewat media, website, atau juga aplikasi. Nah, kalau di Osaka nih travelers, spot terbaik untuk hanami atau sekadar menikmati guguran bunga sakura ya tentunya di Osaka Castle. Di taman sekitar area kastil ini, travelers bisa menikmati keindahan 3.000 pohon bunga sakura yang mekar secara gratis. Nggak ada bosan-bosannya ya menikmati suasana di Osaka Castle. Apalagi saat ini musim semi, jadi bunga sakura sedang bermekaran. Ada lebih dari 3.000 pohon sakura loh di Osaka Castle ini. Tapi sebenarnya ada juga satu tempat yang sangat cantik, yakni di Nishinomaru Garden. Di sebelah sana, masih dalam kompleksnya Osaka Castle. Itu di tempat itu, di taman itu bisa hanami atau yang namanya piknik di bawah pohon bunga sakura. Tapi tempatnya berbayar 350 yen. Tapi sebenarnya juga ya untuk turis yang mau keliling-keliling aja di Osaka Castle itu udah cantik banget sih, karena banyak banget bunga sakura di seluruh kompleks dari Osaka Castle. Enak santai-santai, udah gitu cuacanya juga cerah sekarang. Tadi emang sempat hujan. Biasa kalau hujan itu bunga sakura juga udah mulai berguguran, apalagi ini udah melewati masa puncak mekarnya bunga sakura. Osaka Castle yang dibangun ulang menyerupai bangunan aslinya pada tahun 1931, kini berfungsi sebagai museum. Harga tiket masuk untuk dewasa 1.200 yen atau sekitar Rp140.000. Sementara mahasiswa dan pelajar SMA 600 yen atau Rp70.000 dan gratis untuk anak-anak serta difabel. Nah, travelers, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak kulineran. Kali ini saya main-main ke Pasar Kuromon di daerah Namba. Di sini, travelers bisa menemukan banyak sekali kuliner yang ditawarkan. Mulai dari aneka seafood seperti kepiting raja atau kepiting salju yang terkenal dengan dagingnya yang lembut dan manis, berbagai cemilan seperti kue dango dan mochi, dan masih banyak yang lainnya. Sumimasen. Strawberry ame one, please. Oh. Cobain ya. Ini tuh
Sebenarnya populer banget di Jepang. Sebenarnya di Korea juga populer, strawberry skewer. Jadi stroberinya dilapisi dengan gula yang panas terus langsung mengering jadi gula seperti ini. Dan kalau di sini ya di-mix dengan anggur hijau. Kita coba ya. Seperti apa rasanya? Apakah sama dengan strawberry pada umumnya? Hah? Enak banget. Memang strawberry Jepang itu terkenal dengan rasa manisnya. Meskipun tidak dilapisi dengan gula, sebenarnya manis banget sih stroberinya, nggak perlu dikasih gula juga udah manis. Dan gulanya yang melapisinya ini tuh nggak terlalu kuat, nggak terlalu mahteh. Enak banget. Kita lihat lagi ya. Kita sambil jalan yuk. Jangan heran ya travelers kalau menemukan banyak pembeli yang sampai mengantri panjang. Salah satunya kedai tuna ini nih. Kedai ini menyajikan sashimi tuna segar berkualitas tinggi yang dipotong langsung oleh sang koki di depan pelanggan. Sebuah pengalaman menarik dan tentunya menjadi tontonan tersendiri bagi para wisatawan. Lihat deh, orang rela ngantri buat makan sashimi tuna. Panjang banget. Dan emang fresh banget sih kalau makanan di Jepang tuh bagus-bagus kualitasnya. Masih di daerah Namba, saya ajak travelers main ke Dotonbori, area pusat jajanan yang terkenal dengan takoyaki dan glikomensai. Pokoknya area wajib foto bagi wisatawan yang kesini. Nah, di area ini kita juga bisa melihat signage atau papan nama restoran atau kedai yang unik dan nyentrik dengan warna-warna mencolok. Banyak signage di Dotonbori bahkan yang 3D dan bisa bergerak loh. Nah, ini juga jadi sesuatu yang menarik perhatian wisatawan. Selain kulineran atau belanja, di area ini wisatawan juga bisa mencoba naik Dotonbori Cruise. Atau bisa juga naik Ebisu Tower Ferris Wheel alias Biang Lala yang ada tepat di atas toko Don Quixote ini. Harga tiketnya 1.000 yen per orang atau sekitar Rp120.000. Sumimasen, chiketo onimai kudasai. 2,000 円です。はい。はい。Hai. Arigatou. Oh, wow. Wah. Hai. Two. Oke. Arigatou gozaimasu. Dapat free permen. Yuk naik ke sana. Arigatou gozaimasu. Ayo duduk sini. Nah, ada kacanya berarti. Oh, ini diputer teman-teman travelers. Oh, kalau nggak ada kacanya sih takut banget ya. Sebenarnya pemandangannya bisa 360 derajat karena kita bisa lihat bagian depan sama bagian belakangnya. Ini juga kelihatan kalau sudah di puncak. Ketinggian dari Free Walls ini atau Biang Lala yang ada di Dotonbori di paling atasnya mencapai 77,4 meter di atas permukaan tanah. Jadi ini cukup tinggi sebenarnya. Dan untuk yang punya ketakutan dengan ketinggian sepertinya agak sulit ya.
Tapi sayang banget cuaca hari ini agak mendung, jadi nggak terlalu cerah. Tapi nggak apa-apa, tetap menarik melihat pemandangan kota Osaka dari ketinggian. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kalau travelers mau coba lihat keseluruhan dari kota Osaka. Nah, selanjutnya nih, kita pergi agak keluar kota sedikit dari kota Osaka. Cukup naik kereta sekitar 45 menit saja, saya ajak travelers untuk main ke kota Nara. Keretanya ada rusanya. Kita ke Nara Park, let's go. Kalau travelers pilih kereta Kintetsu Line, travelers akan ketemu nih dengan gerbong kereta bergambar rusa dan desain interior yang lucu dengan hiasan yang identik dengan kota Nara, seperti rusa, kuil, dan lentera. Selamat datang ke Nara Park, disambut pakai bahasa Indonesia. Masih berada di wilayah Kansai, kota Nara sebetulnya pernah menjadi ibu kota pertama Jepang. Di kota ini, travelers bisa menemukan rusa liar berkeliaran di tengah kota. Bagi masyarakat lokal, rusa di kota Nara dianggap sebagai utusan para dewa oleh agama Shinto. Makanya, rusa-rusa sangat dihormati dan tidak boleh diusik keberadaannya. Udah dah, langsung rusanya. Hai Kiris. Lucu banget. Jangan deket-deket, takut. Lagi apa, santai sore ya? Lagi santai sore ya? Bye-bye. Gemes banget. Is it okay to touch? Oh. Di Taman Nara atau yang lebih dikenal dengan Nara Park ini, wisatawan bisa bermain sepuasnya bersama rusa-rusa yang ada. Lucu banget. Di sini tuh banyak banget rusa yang bisa kita ajak main dan bisa juga kita kasih makan. Ada crackers khusus yang disediakan dijual di sini. Tapi karena ini terlalu sore, crackersnya udah habis, jadi nggak ada yang jualan lagi. Jadi kita cuma bisa main bareng mereka, foto-foto, dan yang penting harus respect sama rusanya. Kita harus jaga mereka, jangan sampai kita mengganggu mereka. Di sini travelers juga bisa beli oleh-oleh cemilan khas Nara loh, seperti mochi dan kue-kue lainnya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Travelers, tahun ini Osaka punya agenda penting. Osaka kembali menjadi tuan rumah World Expo. Sebelumnya Osaka menjadi tuan rumah World Expo di tahun 1970, di mana Tayonoto atau Menara Matahari menjadi simbol ikonik dari World Expo Osaka kala itu. Expo 2025 Osaka diikuti lebih dari 160 negara dan organisasi dunia. Masing-masing partisipan membangun pavilion yang menarik,
menunjukkan berbagai inovasi teknologi serta budaya yang sesuai dengan tema Designing Future Society for All Lives. World Expo 2025 Osaka digelar di Umeshima Island, sebuah pulau buatan khusus untuk event ini. Menuju Umeshima Island, pengunjung bisa menggunakan akses kereta metro Osaka lewat jalur Chuo Line. Keramaian pengunjung sudah terlihat dari padatnya kereta dan stasiun akhir Umeshima. Tiba di Umeshima Island setelah perjalanan sekitar 20 menit, saya langsung disambut megahnya bangunan kayu ikonik yang disebut Grand Ring ini. Mengitari area expo dengan total keliling mencapai 2 km, Grand Ring memiliki filosofi Unity in Diversity. Nah, Travelers, Indonesia juga menjadi salah satu partisipan loh. Indonesia membawa konsep kembali ke akar dengan memperkenalkan Thriving in Harmony, Nature, Culture, Future. Wow. Nah, ini adalah bagian pertama dari Pavilion Indonesia. Kalau masuk, langsung ketemu hutan yang dibawa dari Indonesia ke Osaka, Jepang. Kita lihat di sini ada flora fauna. Floranya sendiri beneran dibawa dari Indonesia. Ada bunga anggrek, ada bunga bougainville, ada bunga-bunga lainnya, tanaman-tanaman lain. Dan juga faunanya merupakan replika dari karya-karya seniman lokal, seniman Indonesia yang luar biasa. Mereka merepresentasikan atau membawa fauna Indonesia dengan gayanya yang unik-unik, craftnya. Kita lihat dari sini ada yang dibuat dari kayu, lalu juga yang itu dibuat dari benang. Wow, ini sungguh sangat-sangat menampilkan kekayaan ragam dari alam Indonesia yang begitu luar biasa. Kita lihat lagi di dalam ada apa ya. Di ruang imersif ini, pengunjung diajak tenggelam dalam kekayaan biodiversitas alam Indonesia. Setelahnya, terdapat kumpulan foto wajah-wajah Nusantara dan ragam budaya termasuk aneka wastra Indonesia. Ada juga pemutaran film kolaborasi Garin Nugroho dan Titi Mangsa. Sementara di Future Area, Indonesia memperkenalkan ibu kota Nusantara. Nah, sementara itu Travelers, di Pavilion Jepang, pengunjung diajak untuk mengenal sirkulasi kehidupan yang dipelihara oleh budaya dan berbagai inovasi teknologi buatan Jepang. Bertemakan Between Lives, Jepang membagi pavilionnya menjadi 3 area. Area plant, di mana sampah bisa menjadi air, area farm, di mana air menjadi material, dan area factory, di mana material bisa menjadi barang. Di sini kita diajak berpikir ulang tentang sirkulasi di antara kehidupan kita. World Expo Osaka masih akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, yakni hingga 13 Oktober 2025. Berkunjung ke Osaka Expo bisa menjadi satu agenda yang perlu travelers pertimbangkan nih. Karena banyak sekali wawasan yang akan travelers dapatkan dari sini. Sejak diselenggarakan tahun 1851, World Expo yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ini selalu menjadi ajang pameran teknologi terbaru yang kemudian mengubah kehidupan manusia di muka bumi. Nah, itu dia travelers perjalanan kita di Osaka kali ini. Beruntung sekali saya bisa menikmati indahnya Osaka di musim semi dan tentunya belajar banyak hal baru dari World Expo ini. Arigato. Arigato. Arigato.
Kayak gitu. Ngikut sampai mana? Mau ikut sampai mana? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.